Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Thank you banget teman-teman semua yang udah kasih feedback dan komen di kolom komen video terakhir. The first one yang ngasih komen itu Solana. Wah, banyak banget saya lihat ya yang nanyain seputar Solana. Kelihatannya jiwa langsung bergejolak kalau misalkan udah ngelihat harga tuh membentuk tiang hijau panjang. Wah, langsung pengen buru-buru beli. Wah, takut ketinggalan dan lain sebagainya. Jadi yang di request adalah Solana dan saya udah ngadain voting. Kebetulan yang menang di sini votingnya adalah Solana ya, 50% dari 740 voters itu pilih Solana. Poin nomor 2 adalah HBAR, kemudian Gala, baru yang ketiga dan keempat dan kelima adalah Near dan Rune atau Thorchain. Dari pilihan teman-teman Solana berarti saya akan update day to day update di Telegram seperti kemarin PP Coin ya, kita akan update per hari. Setelah hari ini kita update Solana, besok saya bakal bahas HBAR, Gala dan Near serta Rune. Oke. So, yeah, let's start with Solana. Teman-teman sekalian pasti curious ya, tapi saya rasa udah pada tahu juga lah. Good news-nya itu adalah Solana bekerja sama dengan Visa. Jadi di sini kelihatannya ini adalah terobosan yang lumayan signifikan. Ya, jadi di sini tertulis Visa saat ini mengizinkan partner untuk mengirim atau menerima dalam bentuk USDC ya, settlement payment melalui jaringan Solana, dan akan mulai bekerja dengan merchant-merchant baru, new merchant banks. The company reveal Tuesday. Ya, pokoknya lebih kurangnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya adalah kondisi yang cukup baik ya dalam tanda kutip untuk adopsi massal cryptocurrency, dan tampaknya perusahaan sebesar seperti Visa ini dengan mengambil kerjasama dengan Solana itu bisa menjadi satu buah solusi yang baik untuk membantu Solana kembali bangkit lah dari kondisi keterpurukannya akibat selling pressure yang diakibatkan oleh FTX. Dan sampai saat ini sebenarnya FUD yang namanya selling pressure dari FTX itu masih ada. Jadi dikhawatirkan masih bisa memberikan impact terhadap Solana untuk kecenderungannya bearish. That's why kalau kita lihat, walaupun newsnya ini sangat positif, tapi apakah harganya merefleksikan kondisi tersebut? Nah, kita coba lihat dengan clear dari price actionnya, starting from daily time frame. So, Solana di sini daily time frame menunjukkan kondisi di mana harga itu sebetulnya kecenderungan tertahan pada area demand. Ya, di area demand yang ada pada time frame daily. Tentunya di sini kalau kita lihat demand yang ada di sini itu sebetulnya lumayan powerful, mengingat sebelumnya harga tuh naiknya amat sangat impulsif setelah dia sempat terkonsolidasi lebih kurang selama 3 hari pada area tersebut. Setelah harga menyentuh area support resistance dari previous movement, Solana kemudian mengalami rejection dan terus-terusan secara konsisten itu create lower high, lower low sequence, time frame daily maupun hourly. Jadi kalau kita lihat saat ini, walaupun di tengah sentimen positif, Solana kelihatannya tetap kesulitan untuk bisa bangkit. Ya, ini mungkin saya akan marking dengan si Fibonacci retracement dan saya akan taruh di kisaran level atau area tersebut. Ya, saya kecilin aja ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada confluence di area Fibonacci 0,71 dan itu di kisaran $18,90. Alright. Sejauh ini harga bertahan 5 hari lebih kurangnya di level tersebut, tidak turun. Tapi kemarin itu akhirnya mendapatkan reaction yang cukup positif. Cuman impactnya hanya berlangsung lebih kurang hanya beberapa jam saja semenjak news atau sentimen positif itu dirilis. Kalau teman-teman perhatikan, di sini kita ada area support resistance. Technically dari area support yang terbentuk di tanggal 26 Agustus. Harga ketemu di level tersebut, kemudian dia mantul. Setelah dia menjadi support, di break, sekarang menjadi resistance. Kebetulan level yang sama dengan level Fibonacci 61,8% dan merupakan key level psychology di kisaran $20.
Nah, dengan kondisi seperti ini, sebenarnya kita bisa mempertimbangkan bahwa ada probabilitas untuk Solana di sini bisa kembali tertekan dan meneruskan penurunannya kembali. Ini berarti sentimen yang diakibatkan oleh Visa ini saya nggak tahu ya, tapi kita bisa berasumsi bahwa ya ada possibility ini untuk sekedar mencari exit point dari para bigger players. Jadi mereka membuat sebuah sentimen positif agar menarik kembali liquidity di market. Dan kapan kira-kira Solana di sini bisa rebound? Sebenarnya consideration-nya adalah bagaimana jika dia harus mengalami fake out dulu sebelum adanya rebound. Ya, kenapa harus ada fake out dulu? Pertama, teman-teman, ini posisi harga si Solana itu sudah di bawah 61,8%. Ibaratnya tuh udah masuk ke dalam area discount. Ya, ini udah masuk ke dalam area discount. Tapi masih belum ada reaction, belum ada minat dari para buyers untuk memanfaatkan situasi tersebut. Belum lagi akibat dari data. Kita lihat data hari ini dirilis sekitar jam 9 malam, itu kecenderungannya positif buat dolar indeks. Dan tampaknya crypto market juga terkena imbasnya. Kita bisa lihat di sini, starting dari Bitcoin deh, udah mulai turun lagi sampai ke 25.600. Tadi malam, waktu kita bikin, tadi pagi ya lebih tepatnya, waktu saya update Bitcoin, saya sudah mengatakan bahwa di sini kita melihat ada terbentuk semacam channel yang tampak seperti bearish flag pattern. Dan akhirnya kalau kita lihat nih dalam candle 1 jam, dia kelihatannya bisa close di bawah channel tersebut, dan hal itu memberikan impact juga tentunya terhadap si Solana. Kalau kita lihat Solana itu kembali tertekan. Nah, teman-teman sekalian, kalau dari perspektif time frame hourly yang sebelumnya jadi pertimbangan saya. Ini sebenarnya udah jadi bahasan kita dari beberapa hari lalu, atau lebih tepatnya kemarin lah pada saat live session. Udah ada yang bertanya, Solana tuh gimana ya? Nah, saya mengingatkan bahwa overall structure di sini itu adalah sellers. Ya, kita harus ingat bahwa sellers itu yang mendominasi pergerakan daripada si Solana. Ya, kita bisa lihat bahwa mereka secara konsisten tuh create yang namanya lower high, lower low. Sekarang pun sudah ada lower low. Kalau kemarin memang karena sentimen positif menyebabkan Solana rebound, saya melihatnya tetap bisa menjadi potensi hanya untuk mencari lower high saja. Belum lagi kita punya VWAP yang saya tarik dari atas seperti ini, dan tampaknya tahanannya itu dari level VWAP tersebut. Ya, setelah harga memasuki area fair value gap yang saya marking di sini, itu langsung menimbulkan reaction. At least sellers masuk ke sana dan menunjukkan ada rejection. Memang sih, awal-awal kita ngelihat seperti konsolidasi. Wah, tampaknya seperti membentuk semacam falling wedge pattern nih. Tapi tampaknya setelah harga breakdown dari VWAP, breakdown dari major support yang saya marking dengan box berwarna ungu ini, Solana kembali tertekan lagi. Teman-teman bisa perhatikan, di sini adalah area support, breakdown becomes resistance, break tadi malam atau kemarin, kembali turun, bergerak di bawah box tersebut. Ini artinya apa yang terjadi di sini adalah fake out. Fake out untuk apa? Untuk mengundang lebih banyak pembeli masuk ya dari area tersebut. Kalau misalnya harga udah breakout dari resistance, kira-kira pola pikir retail tuh seperti apa? Mereka akan berpikir bahwa, wah udah break dari resistance, berarti resistance become support. Kalau resistance become support, any kind of ya mungkin setup ya atau pattern yang terbentuk di sini itu bakal jadi sebuah kesempatan untuk para retail masuk memanfaatkan. Yang ternyata ketika buyers mulai masuk, disitulah dimanfaatkan oleh para bigger players. Oke, nah ini sementara pandangan saya. Jadi apa yang terjadi adalah Solana naik untuk create lower high. Intinya itu. Nah sekarang dengan tekanan jual yang lagi agresif didukung oleh Bitcoin, saya pikir Solana jadi kecil peluangnya untuk dia rebound kembali. Nah, satu syarat untuk Solana bisa rebound kembali adalah dia tidak boleh breakdown dari key level ini. Ini saya akan marking, teman-teman silahkan marking juga di chart masing-masing. Jadi kalian bisa lihat, sebelumnya Solana create lower low. After that, kita lihat dia reverse, ya, seperti V formation. And then dia break dari previous high-nya. Maka, area demand yang krusial, saya bisa marking di kisaran area tersebut. Ya, di dalamnya tuh sebenarnya ya nggak banyak
bisa bilang order yang tersedia sih saya lihatnya ya. Cuma buyers terus ngehajar masuk dan pada akhirnya dia mampu create higher high di atas level high yang sebelumnya juga. Jadi memang this is the only key level untuk Solana bisa bertahan dari tekanan jual. Kalau misalkan teman-teman lihat dia break di bawah demand zone, waspada, berarti ada kemungkinan Solana masih bisa turun lebih jauh. Karena kalau teman-teman lihat, kita gunakan Fibo retracement. Even golden ratio-nya juga sudah dibablas. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, can we manage to hold di atas area demand ini? Yang dimana levelnya adalah sekitaran 19,22 dolar. Ya, di bawah dan di atasnya. Karena itu area sifatnya, bukan satu angka menjadi level support sendiri gitu ya, tanpa area range yang lainnya. Oke, jadi buat saya pandangan saya terhadap si Solana saat ini sebenarnya simple aja. Balik lagi lihat di higher time frame. Ini biasnya trennya dalam keadaan bullish atau bearish. Kalau teman-teman bisa lihat bahwa, wah ini nih kelihatannya overall-nya dalam keadaan bearish untuk saat ini. Ya minimal dalam beberapa hari terakhir kita udah terlihat cukup bearish. Maka kita nggak bisa berasumsi terburu-buru bahwa Solana itu udah siap rebound. Oke, sekiranya itu yang bisa saya update ke teman-teman sekalian seputar Solana. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Besok kita akan update di Telegram, so make sure kalian gabung di Telegram kita. Caranya dengan klik link yang ada di description, lalu klik bagian Telegram, yaitu free, kalian tinggal masuk aja dan besok kita akan berikan update. So I guess that's it from me. Thank you very much guys sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk Bitcoin. Cheers, bye bye guys.